Cak Agus. Iya. Cak Agus tahu nggak artinya kita bacaan sholat ketika duduk di antara dua sujud tuh? Yang kayak apa coba? Yang Robbil firli, warhamni, warfani, wajburni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fuani itu artinya. Itu artinya Robbil firli, ya Allah ampunilah saya. Ya. Kemudian rahmatilah saya. Iya. Kemudian perbaikilah keadaanku. Oh. Kemudian tinggikanlah derajatku. Masya Allah. Kemudian berikanlah rezeki dan petunjuk untukku. Kalau ini untuk saya, kalau na untuk kita bareng. Tapi kalau sholat nih biasanya. Oh gitu. Emang belum tahu? Tahu sih. Tahu apanya? Cak Agus barusan. Mantep. Enggak sama ini. Coba sekarang dibaca ayat. Iya. Nah, pas ada salam. Lagi belajar apa nih? Lagi belajar bacaan arti dari bacaan sholat kan. Selama ini kita sholat aja, tapi kita baca nggak tahu artinya. Mas Bodu selama ini nggak tahu artinya? Ada yang beberapa yang tahu, ada yang beberapa yang belum tahu. Sama dong. Makanya belajar sama Cak Agus sama teman-teman Nabawi nih. Mas Bodu udah hafal tadi? Coba, kamu coba bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbi ghafirli, warhamni, Iya. wajiburni, Iya, sana mana? warzukni, Warfa'ni, wa'fani. Wahdininya mana? Wahdini, wa'afini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mama udah datang, yuk. Lagi ngapalin bacaan sholat. Apa? Permisi, Mah. Iya, Mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kalau yang tidak tahu wajib bertanya. Iya, Mah. Sumpah. Tempat bertanya ada. Ada. Malu bertanya. Sesat di jalan. Oke. Iya. Ini Bedu ingin memperbaiki sholat Bedu melalui bacaannya, paham arti-artinya, supaya ketika mengamalkan dalam keseharian itu tahu. Betul. Implementasi sholatnya itu bisa. Kalau seandainya kita mengerti arti dari bacaan sholat, tentu saja akan lebih khusyuk karena tahu yang kita omongin mohon sama Allah itu apa. Iya, iya. Jadi Bisa bertambah khusyuk. bisa tambah khusyuk. Tapi sebelum lebih jauh lagi ngobrolnya, Mah, kita belum buka sama acara ini. Tok, buka. setiap manusia atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya tertawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dedek. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dedek. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Nah, tadi Bedu tuh lagi memperbaiki bacaan sholat agar Bedu sholatnya tuh bagus. Jadi memperbaiki sholat Bedu supaya Memperbaiki kehidupan hidup Bedu kita juga juga. bisa diperbaiki. Betul. Karena semuanya diawali dengan sholat. Sholat. Kalau kita punya permasalahan dalam hidup, lalu kita kerjakan sholat, hati akan tenang. Tenang. Begitu. Betul, ya udah. Kalau gitu mungkin sekalian aja Mah dijelaskan ke jamaah di rumah apa yang dimaksud dengan memperbaiki sholat sholatmu agar untuk hidup memperbaiki kita bisa hidupmu. lebih diperbaiki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perbaiki sholat agar hidupmu semakin baik. Baik. Ya Allah, yang namanya sholat luar biasa, kewajiban yang paling nomor 1 bagi kita umat Islam. Cuman peribahasa mengatakan kalau tak kenal maka tak Sayang. Maksudnya apa? Kalau kita hanya mengaku umat Islam, tidak mengkaji Al-Quran, tidak belajar ilmu fikih, dari mana tahu kewajiban sholat? Banyak di kita yang disebut dengan Islam KTP. Islam agama Anda apa? Islam sholat. Tuh. Ya kan? Ada nggak yang begitu? Ada. Mana orangnya? Nah, tadi ada tuh orangnya tuh. Jadi Pulang deh. ngaku sholat, ngaku Islam kagak sholat. Ngaku Islam baca Quran aja kagak bisa, boro-boro tajwidnya. Ngaku Islam, boro-boro sholat sunat, sholat wajib aja nggak dikerjain. Betapa enaknya orang jalan-jalan di pertokoan, lewat lohor, lewat asar, di musola ada, di pertokoan dia nggak sholat. Betapa enaknya mereka jalan-jalan di Ragunan, musola ada, masjid gede ada, tapi nggak sholat, tidak tergerak hatinya. Karena mereka tidak kenal apa Islam yang sesungguhnya. Maka saya dengan teman-teman mengajak yuk kenali Islam dengan sesungguhnya. Kenapa? Yang namanya sholat dalam Islam adalah luar biasa. Pokok pangkal kita umat Islam adalah sholat. Bunyal Islamu al-khamsin. Sahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqimus sholah wa ita'iz zakah wa saumi Ramadan wa hijjul baiti man istata' sabilan. Tegaknya Islam tegak karena 5 perkara. Bersaksi tidak Tuhan selain Allah, bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah. Menegakkan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, berhaji, berpuasa 5. Sholat ini nomor 2 setelah kita bersahadat. Ini makanya kalau sudah bersahadat wajib sholat. Artinya kalau sudah bersahadat tapi tidak sholat, mana Islam Anda? 2. Yang namanya sholat ibadah yang sangat pokok. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk haji, Allah hanya berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabilan. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah berfirman wa atuz zakah. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Tapi waktu Allah perintahkan sholat, tidak cukup aqimus sholah, tapi Rasulnya langsung diundang di arasnya Allah. Maaf, yang namanya arasnya Allah, jangan Anda mengira Allah duduk di sana di arasnya. Karena ini maksudnya saking luasnya, saking kekuasaannya, di tempat yang sangat tinggi itu maksudnya. Diperintahkan untuk sholat. Artinya saking hebatnya, istimewanya sholat. Kemudian apalagi? Yang namanya sholat merupakan tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Paman aqomaha faqad aqomadin. Wa man tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan sholat akan kuat kokoh agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat akan robohlah agama. Apalagi keistimewaan sholat luar biasa. Yang membedakan orang yang beriman dengan orang kafir itu adalah sholat. Rasulullah SAW mengatakan yang membedakan orang Islam dengan orang kafir sholat. Kalau dia sholat berarti dia seorang muslim, seorang mukmin. Kalau dia meninggalkan sholat artinya dia orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Artinya maaf dalam tanda kutip, betapa banyak orang yang fasik agamanya, rusak agamanya, mengaku beragama Islam tapi tidak pernah sholat. Mana lagi istimewanya sholat? Sholat adalah amalan yang pertama dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nanti di yaumil akhir. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama dinilai oleh Allah dari seorang hamba adalah amal sholat. pada hari kiamat, sholat. Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dinilai.
Kalau sholatnya nggak bener, amalan yang lain nggak dinilai. Maaf. Berapa lama kita sholat? Kalau yang Allahu Akbar 5 menit. Kalau yang husu 10 menit dah dari wudhu. Aneh tapi nyata. Setan kuat menggoda manusia. Orang ngurusin dunia 24 jam. Sholat kagak. Rapat, sholat kagak. Seminar, sholat kagak. Dagang, sholat kagak. Masya Allah, kapan hidup kita akan benar? Kalau seandainya kita semua menghadapi suatu masalah yang berat. Rasanya nggak sanggup saya menghadapi masalah ini. Luar biasa rasanya berat banget. Ya Allah. Saran saya kerjakan sholat. Karena yang namanya sholat. Li zikri. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholah li zikri. Surat Toha ayat 14. Aku adalah Allah. Tidak Tuhan yang patut disembah kecuali aku. Sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Tuh. Jadi sholat itu buat zikir, mengingat Allah. Bacaan sholat dari awal sampai akhir itu adalah mengingat Allah. Doa-doa kita. Allahu Akbar. Gerakannya saja adalah gambaran bahwa saya berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagi sholat dibaca, di luar sholat emang gue pikirin artinya banyak pembohong. Ada nggak yang di luar sholat yang dia kerjakan bukan karena Allah? Ada. Artinya dia pembohong. Dalam sholat dia katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Survei membuktikan. Di luar sholat emang gue pikirin. Artinya orang tadi STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Sholat rajin selingkuh iya. Sholat rajin pacaran iya. Sholat rajin utang nggak dibayar. Sholat rajin masih korupsi. Ayat tuh. Ada. Artinya munafik. Tidak seperti yang dia bacakan, yang hidupku, matiku, sholatku hanya Betul. untuk Allah. Tapi artinya kemunafikan. Dalam sholat dia mengatakan seperti itu. Di luar sholat emang gue pikirin. Oke. Baik. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Perbaiki Perbaiki sholatmu agar hidup hidupmu kita menjadi baik. Ya. sholatnya udah baik nih mah. Udah semuanya bacaan udah benar, semua udah baik gitu kan. Tapi ujian terus-menerus ada dalam hidupnya tuh ada tuh mah. Ada aja musibah mah, ada aja cobaan mah. Ujian itu oleh Allah diberikan kepada kita agar lulus. Kalau lulus daripada ujian, harkat derajat kita oleh Allah akan naik. Makanya orang takwa oleh Allah diberikan Al-Furqan. Coba kalian lihat Al-Anfal 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, kalau kamu orang takwa, aku berikan kepada kalian Al-Furqan, pembeda. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang wajib, mana yang sunat. Dari mana Al-Furqan? Sambungkan ke Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Qur'an, petunjuk buat manusia, penjelasan, petunjuk dan pembeda. Makanya kalau kita pengen dapat Al-Furqan, biar tahu harus bagaimana kita melangkah, banyak mentadaburkan Al-Qur'an. Itu janji Allah. Seberat apapun masalah kita, kata Bedu, Allah berjanji bagi orang yang takwa. Lihat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada. Allah berikan rezeki dari yang tidak pernah kalian duga. Lihat oleh Anda masing-masing, termasuk kita nih.
Mama yakin, seyakin-yakinnya suatu saat kita semua pernah mengalami masalah yang berat luar biasa. Betul, Ma. Sampai berpikir rasanya gue gak sanggup mengatasinya. Tapi dengan ketakwaan kita kepada Allah, dijamin oleh Allah jalan keluar yang baik. Karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mah, ini ada pertanyaan Mah dari jamaah ya Mah. Sok. Boleh ya Mah? Boleh. Ini dari Najwahi Palangkaraya. Najwahi Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mah, galau nih Mah. Ayah naon? Saya mau bertanya. Saya dengerin. Ya, bagaimanakah cara agar bisa menjaga sholat 5 waktu agar tidak bolong-bolong? Kayak tanaman hias janda bolong tuh Mah. Oke. Janda bolong Mahal lagi itu. mahal. Lagi mahal. Mahal. Makanya hati-hati kalau anda punya yang bolong, masukin dalam rumah, takut ada yang ngambil yang bolong. Bukan takut ada yang mampetin gitu Mah. Dan apakah jika sholatnya belum baik akan berpengaruh dalam hidupnya? Dan bagaimana memperbaiki sholat? Mohon Mah penjelasannya Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa nama pertanyaan Anda tepat sekarang. Pernahkah Anda melihat orang mati, tetangga mati, di TV pada mati, tiap hari ratusan orang mati seluruh dunia? Iya apa iya? Iya. Banyak mengingat kematian. Kalau saya mati, rumah mewah nggak dibawa, mobil mahal nggak dibawa, gelang sampai ke sikut nggak dibawa, laki yang ganteng, bini yang cantik nggak dibawa, yang saya bawa amal. Makanya Allah berfirman dalam Ali Imran 102, hai orang yang beriman bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Jadi banyak mengingat kematian. Kalau ngomong Allah ridho nggak? Dosa nggak? Kalau bersikap, berperilaku Allah ridho nggak? Dengan ini dosa nggak? Bagaimana akibatnya di alam akhirat? Kalau banyak mengingat kematian, insya Allah lihat di TV orang mati, bebangkis, kemudian flu, batuk-batuk, plek, mati. Bagaimana kalau itu saya? Begitu banyak kematian, tiap kita melangkah pasti ingat Allah, kerjakan perintah Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah, insya Allah istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Ahqaf 13. Orang yang mengatakan saya sudah beriman kepada Allah, istiqomah dengan imannya, kata Allah jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan kalian. Itu janji Allah. Kalau Allah berjanji tidak pernah mengelak dari janjinya. Baik, Mah. Nah, Mah, bicara tentang sholat yang bolong-bolong. Biasanya itu bolong-bolong karena pas kita sholat kayak ada rasa terpaksa dalam diri kita, Mah. Kayak misalnya kita kurang menikmati sholat itu. Nah, itu caranya agar kita menikmatinya bagaimana? Awalnya boleh jadi terpaksa, lama-kelamaan terbiasa. Silahkan paksa. Lama-lama menjadi kebutuhan. Makanya sholat itu aqimus sholah, bukan amilus sholah. Aqimus sholat, dirikan sholat. Artinya yakin dalam sholat Allah melihat menilai saya. Di luar sholat pun Allah melihat menilai saya. Kalau hanya amilus sholat, hanya menggugurkan kewajiban. Sholat dikerjakan, habis sholat emang gue pikirin. Laksanakan aqimus sholat, yakinkan. Semuanya akan menenangkan hati. Rasulullah kalau punya masalah, Bilal cepat azan. Untuk kita berzikir, menenangkan hati kita. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan munkar. Kalau sholatnya aqimus sholah, mendirikan sholat. Iya. Nah ini Mas supaya kita sholatnya pahalanya nggak gugur Mah. Pulang dari masjid, bisa habis sholat, terus tiba-tiba ada ngeliat tetangga atau teman kita yang tidak sholat. Terus dalam hati suka tercetus, terlintas. Bukannya sholat, main-main. Nah, itu kan jadi merasa kita paling itu mengurangi pahala kita. Itu Bang. Jangan songong, maaf dalam tanda kutip, yang rajin sholat aja belum tentu diterima. Boleh jadi, maaf, jangan merasa gue hebat. Ada orang yang ibadahnya ibadah sholat malam selain sholat wajib. Hebat, luar biasa. Tapi ada orang yang tidak bisa sholat malam. Banyak sedekah. Ada orang yang gak sempat dia sedekah. Di mana-mana dia zikir kepada Allah. Ada lagi orang yang sebetulnya sholat malam kagak, sedekah kagak, zikir kagak, boleh jadi banyak puasa sunat. Ada lagi orang yang barangkali sholat malam kagak, sedekah kagak, zikir kagak, puasa sunat kagak, tapi banyak nolongin orang. Tetangganya yang aki-aki, yang nini-nini. Mungkin sama anak kecil tetangganya ngasih permen, ya nggak seberapa. Mungkin orang nyebrang diseberangin.
Banyak amal baiknya ya, Ma. Betul. Makanya hidup jangan merasa gue paling hebat. Itu kesombongan. Yang sombong adalah saudaranya. Setan. Cuma orang itu nggak menunjukkan aja. Sama ya. orang. Jadi makanya jangan merasa gue hebat. Banyak orang lain yang lebih hebat dari kita. Boleh jadi banyak orang yang mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan kampung kita aman. Ya Allah. Jauhkan dari corona ya Allah. Amin. Di kampung kita mudah-mudahan sehatkan semua ya Allah. Mudah-mudahan si anu itu diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah. Kita kan tidak tahu doa mereka. Betul. Boleh jadi orang yang merasa hebat, paling gaya, paling banyak sedekah, merasa pemimpin yang adil, bisa selamat di akhirat gara-gara doanya orang yang nggak nampak. Makanya apa yang kita banggakan, semua yang kita lakukan karena Allah. Apa yang disombongkan, gue bukan siapa-siapa. Betul, Ma. Iya. Betul, Mah. Begitu. Nah, Mah, salah satu faktor utama diterimanya sholat itu kan khusyuk ya, Mah. Nah, agar kita sholatnya khusyuk gitu gimana? Makanya itu susah Satu. banget, Mah. Ma. Mau udah satu padahal. Sok. Kita akan dengarkan penjelasan Mama setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Indung kepala lindung kesini aja rumah mama. Kesini aja berbagi cerita bersama-sama kita jadi berkah insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah, menyambung pertanyaan IPMA tentang sholat yang khusyuk nih, Ma. Ini ada pertanyaan dari jamaah juga yang ada kaitannya sama pertanyaannya IP nih, Ma. Sok, kumaha. Dari RD Garlina. RD Garlina. RDG. RDG, betul, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam RDG. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mama, Mas Pedu, dan Cek Ipah Amin. senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ece lu sekarang belajar bahasa Sunda mama. Siap, Ya. Ce. Wani piro. Nah, bahasa Jawa jadi wadi pironya. Kan dari sini. Oh iya. Nah, Mah, galau nih, Mah. Naon? Mah, kalau di saat tengah sedang sholat nih, Mah, bagaimana caranya dan harus bagaimana jika konsentrasi kita tidak khusyuk dalam sholat? Malah sampai lupa rakaat keberapa, dan apakah jika di kondisi seperti itu, sholat kita dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon saran dan petunjuknya, Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita kaji ilmu fikih, khusyuk tidak termasuk dalam wajib sholat. Tidak ada, tidak. Lu jangan dulu. Oh iya, Tapi merupakan pelengkap agar sholat kita semakin baik dan diterima oleh Allah. Oh. Bagaimana resep biar sholat kita khusyuk? Satu, saran saya pakai sajadah polos. Kalau pakai sajadah ada kembangnya, heran ya. Kelopak yang kanan 6, yang kiri 5. Ya, Malah ngurusin perhatiin motif ya, Ma, ya. bunga. Karena kan kelihatan lihatnya bener, ke bawah. ke bawah. Iya, betul. Heran ya, tiang masjid yang itu 7, yang ini 5. Iya. Kacau nggak? Bener mikirin. Makanya kalau kita sholat, apalagi di masjid, kaum laki-laki jangan pakai baju kaos yang ada tulisannya. Apalagi yang tulisan-tulisan macam-macam. Iya, ntar suka dibaca. Iya. Hehehe, Baca. bisa ketawa. Ya, pada lagi sholat tuh ada bacaan orang kameranya Iya. nih, Mak, bacanya no video, no history katanya. Nah itu makanya, udah bilangin dibaca. mereka jangan pakai. Iya. 1, Iya. 2. Kalau kita sholat pengen khusyuk, seperti beduk tadi. Iya. Harus tahu arti bacaan sholat. Akan lebih khusyuk daripada nggak ngerti. Kalau beduk belum tahu, beli buku SD, buku agama yang ungu. Iya, yang ada gambar kotak orang wudhu ya, Mak, sama orang sholat ya, Mak. Iya, iya. Jangan Lama merasa itu. hina. Lu anak lu SD. Iya, Mak. Belajar, Iya, iya. apalin, oke? Oke, Mama sampai Mak. tahu warnanya warna ungu ya, Mak ya? Ya Udah iya kan hafal. cucu gue SD Oh, banyak. iya. Lu pikir cucu gue nggak pada bener-bener sekolah? inget tuh. Warna ungu Itu bener, buku Mak. dari Nah, SD tuh masih terus. ada. Iya. Yang ketiga mengatakan, kalau sholat pengen khusyuk resepnya 4. 1. Sebelum sholat baca ta'awudz dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru soli. Akan lebih khusyuk daripada tidak tahu dengan basmalah. 2. Sholat yang kita kerjakan karena kemauan sendiri, bukan paksaan orang. 3. Sebelum sholat selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Contoh,
Kita pulang ngaji nih sampai lohor. Lapar banget. Jawab dengan jujur oleh kalian. Iya, Ma. Sholat dulu, makan dulu. Makan dulu, Ma. Boleh, boleh. Boleh. Kalau waktu sholat masih panjang. Masih panjang. Kalau waktu sholat mepet walaupun sangat lapar, sholat dulu. Kenapa? Dalam sholat segala yang hilang nongol. Muncul. Ipah ke pasar. Bawa dompet, ingat kembalian 83.000. Lupa. Dalam sholat dicariin tuh di kubok kagak ketemu. Dalam sholat kata dompet, gue diraktiring. Beneran, segala yang hilang dalam sholat nongol. Jangan Anda mengatakan. Kalau sholat kan Allah ngasih tahu, bukan Allah itu setan. Biar sholat lu buru-buru. Biar tidak khusyuk. Contoh, yang namanya Ipeh emak-emak Sabtu Minggu kagak kerja. Ipeh ngegoreng ikan, taruh di meja. Allah. Ngeong. Ragu nggak? Ragu pasti. Kalau sholat diterusin ikan gue hilang. Kalau gue terusin nyelamatin ikan sholat batal. Sambil sholat nyari ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Sholat jalan kucing digusrah. Makanya selesaikan segala yang dilakukan dalam sholat. 4. Sholat yang saya kerjakan tujuannya hanya mengharapkan ridhonya Allah. Insya Allah husu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau sulit sepanjang sholat minimal. Ketika takbiratul ihram husu itu sudah lumayan. Alhamdulillah. Baik, Ma. Nah, Ma, ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Ma, dari jamaah dari celani.id. Celani, mudah-mudahan huruf akhirnya nggak diganti. Ini celana. Parah nih namanya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Celani. Celani. Galau nih, Ma. Ada apa Celani? Mah, saya orang yang jarang beribadah. Apa karena itu hidup saya merasa kurang tenang? Padahal Allah udah baik, selalu kasih saya rezeki. Tapi kalau lagi susah, saya suka berpikir saya kurang ibadah. Oke. Anda menyadari bahwa semua rezeki karunia dari Allah. Anda pun menyadari ibadah Anda kurang. Artinya Anda orang yang curang. Makanya yang namanya nikmat segitu banyaknya bersyukur dengan nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Biasanya dipentokin dulu. Anda susah, suami di PHK, anak bengek, tabrakan dan seterusnya, rumah bocor. Baru Anda sadar. Saran saya Celani, namanya Celani. Selani harusnya baca Selani kali mah ya. Iya. Bukan Celani, Celani ntar takutnya dipakai. Mudah-mudahan kesadaran Anda direalisasikan dalam hidup Anda. Coba kalau seandainya Anda sekarang kena corona aja. Iya kan? Bisa apa, hayo? Nggak bisa apa. Makanya mengpeng Anda sehat, sok ibadah yang benar sebelum datangnya sakit. Mengpeng hidup sebelum mati. Mengpeng senggang sebelum sibuk. Mengpeng muda sebelum tua. Mengpeng kaya sebelum miskin. Begitu Celani. Nah, Mah, bicara tentang sholat yang baik gitu. Bagaimana dengan orang yang sudah tua, tapi dia belum hafal dengan hafalan sholat gitu, Mah. Jangankan menghafal artinya, bahasa Arabnya aja dia masih kayak masih setengah-setengah gitu hafalannya, Ma. Itu bagaimana, Ma? Apakah itu tugasnya anaknya? Tanyakan. Begitu banyak mamah bertemu orang yang seperti ini. Punten, jangan marah orang Jawa. Saya tahun 77 pindah ke Depok dari Tanah Abang. Ngambil saya Perumnas. Tetangga saya banyak yang jangan marah. Banyak yang Islam kejawen. Jangan marah, maaf. Saya lihat kenyataan hidup saya. Yang namanya mereka Islam kejawen, ngaku Islam, sholat kagak. Mukena nggak punya, Quran nggak punya, boro-boro bisa baca Quran. Nah, boleh jadi mereka yang kejawen ini tidak tahu boro-boro bacaan sholat. Mukenanya aja nggak punya, gerakannya nggak tahu, sholat aja nggak pernah. Saya bersyukur kepada Allah dikirim oleh Allah saya ke situ. Saya beli mukena, dulu kan tahun 70-an mah cuma di Tanah Abang. Mukena. Depok belum ada yang dagang. Tahun sekian kan masih jebot, masih primitif. Terus yang namanya beli Quran kita bagiin, beli Yasin bagiin, ngumpul
kumpul di rumah. Dari 2 orang, 5 orang, sehingga sekian banyak orang. Kita ajarin emak-emak, ajarin anak-anak, ajarin remaja, ajarin bapak-bapak tuh ayah dulu. Masya Allah, terbuka hati mereka. Cuman itu dia yang namanya enen-enen, hesek diajarinya. Iya. Insya Allah yang penting mereka yakin bahwa mereka sholat dengan apa yang mereka lakukan. Insya Allah Allah terima. Asal jangan sengajain. Nggak usahlah gue belajar. Kata Mamah Dedeh juga diterima. Maksudnya bukan begitu. Karena orang yang seperti Ipah katakan tadi, Mamah langsung melihat banyak yang seperti itu. Yang penting hatinya hadir. Hatinya hadir dan tetap masih mau belajar walaupun Mau belajar. Makanya orang yang baca Qur'annya tatag totog, tahu nggak tatag totog? Patah-patah. Nah, patah-patah. Pahalanya 2. Pahala membaca, pahala belajar. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari boyan sampai dikubur di lubang lahat. Jangan berhenti. Baik. Yang salah, ibu ngaji. Nggak, udah tua. Justru udah tua, ijroin lagi dengkit. Jangan dikit jemput lo. Ayo Bu. Ayo, ijroil. Baik, Ma. Setelah ini kita lanjutin lagi, Ma. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kunang-kunang. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Kenapa kamu ketawa Ipe? Enggak, Mas Wadu. Jadi semakin pengen belajar ya, memperbaiki sholat ya. Agar Makanya belajar agama bukan hanya sholat. Karena agama bukannya sholat, tadi yang Mas sampaikan dari awal. Tegaknya Islam karena 5. Bersahadat tidak Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, berhaji, berpuasa. 5-5-nya kita kaji dan kita laksanakan. Apakah ini menjadi janji Allah ketika sholat kita baik, maka hidup kita akan lebih baik? Pasti. Kalau kita bingung nggak punya rezeki, orang yang sholat adalah orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak ayat 2 di ujung, ayat 3 di awal. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada. Jadi mudah nggak hidup? Jadi mudah, Ma. Diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Banyak rezeki yang di luar hitungan manusia. Makanya rezeki jangan pakai hitungan rasio manusia, tapi rasionya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Kemudian kita lihat yang namanya orang yang takwa dijanjikan oleh Allah. Yang pertama tadi Al-Furqan, pembeda. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Al-Anfal 29. Hei orang yang beriman, siapa yang takwa kepada Allah diberikan oleh Al-Furqan. Al-Furqan, Al-Mahraj, kemudian juga rezeki. Apalagi orang yang takwa dijanjikan oleh keberkahan. Keberkahan itu kebaikan, 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 terus menumbuhkan kebaikan. Anda lihat Al-A'raf 96. Lau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatana alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fahadanahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu kota beriman, bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit. Amin. Amin. Allah. Aku buka pintu barokah dari bumi. Amin. Amin. Kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, nauzubillah azabku sangat pedih. Keberkahan. Keberkahan. Kemudian al-yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. At-Tolak ayat 4. Siapa yang takwa kepada Allah, hidupnya aku berikan kecukupan. Karena sholat orang takwa. Hidup yang paling enak yang cukup. Pas-pasan. Pas-pasan, Ma. Anak mau kuliah, duitnya ada. Pas duitnya ada. Cicilan motor, giliran bayar, Pas duitnya duitnya ada. ada. Mertua bengek, masuk rumah sakit, Pas duitnya ada. Genteng bocor ketimpang kelapa, duitnya ada. Masya Allah, inilah janji Allah bagi orang yang takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauh yang dilarang oleh Allah, termasuk sholat. Baik, yuk Ipe, Mama, kita ajak jamaah di rumah untuk berdoa bersama-sama, Ma. Ya, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bisa memperbaiki sholat kita
agar hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan apa hajat kita. Selama itu baik untuk hidup kita, dunia maupun akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Insya Allah dengan iman dan takwa dalam diri kami kerjakan segala perintahmu, kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah, terutama sholat kami. Karena sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa. Sholat merupakan ibadah yang pertama dinilai olehmu ya Allah di yaumil akhir. Oleh karena itu jadikanlah kami dalam dada kami yang selalu mengerjakan sholat dengan baik. Insya Allah kami mengerjakannya sesuai dengan ilmu yang kami peroleh ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang syarat rukun daripada sholat, agar mereka terbuka hatinya, bahkan engkau buka untuk mempelajari ilmu fikih, agar ibadah kami semakin baik dan benar. Ya Allah, tanamkan ke dalam dada kami kekhusyuan dalam ibadah kami. Tanamkan ke dalam dada kami apapun yang kami inginkan, mudah-mudahan engkau kabulkan. Kecuali kalau yang kami inginkan tidak baik buat diri kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, dunia akhiratmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih Ma, tausiah dan ilmunya. Ipe. Terima kasih Mas Fedu. Ada Bawi. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salam